Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ibu Mertuaku Bukan Manusia. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah, kita sudah saya mas, ucap Wina sambil tersenyum ke arah suaminya. Iya dek, sahut Fajar. Wina dan Fajar sepasang pengantin baru yang dimana resepsinya baru digelar 3 hari yang lalu. Mereka belum mempunyai tempat tinggal sendiri. Jadi untuk sementara waktu, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya Fajar. Ayah Fajar sudah meninggal sejak Fajar baru berusia 5 tahun. Meski suaminya sudah tiada, tetapi Sumi tak berniat menikah lagi. Ia lebih memilih merawat anaknya sendiri. Karena Fajar anak tunggal, jadi ia hanya tinggal bersama ibunya. Dan kini bertambah lagi anggota keluarga baru, yaitu Wina, istrinya. Pada sore hari ini, Wina sibuk berkutat di dapurnya. Ia memasak makanan kesukaan suaminya dan juga ibu mertuanya. Enaknya. Pasti mas sama ibu suka. Gumam Wina setelah mencicipi masakannya. Tak lama kemudian, makanan pun siap dihidangkan. Setelah selesai memasak, Wina duduk di teras depan rumahnya sambil menunggu suaminya pulang kerja. Sedangkan ibu mertuanya sedang arisan di tetangganya. Untuk mengurangi rasa bosan, Wina melihat video random di ponselnya. Saking asiknya menonton video, Wina sampai tak sadar jika suaminya sudah pulang. Assalamualaikum, ucap Fajar sambil berjalan mendekat ke istrinya. Waalaikumsalam. Baru sampai mas, sahut Wina lalu menyalami suaminya. Ya dek, lihat apa sih? Serius banget kelihatannya. Sampai nggak nyadar mas sudah pulang, tanya Fajar. Maaf ya mas, ini aku lagi lihat video lucu-lucu, jawab Wina lalu ia menunjukkan videonya ke suaminya. Ada-ada aja sih, sahut Fajar diiringi dengan tawanya setelah melihat video itu. Keduanya berjalan beriringan memasuki rumah. Ibu di mana? Kok sepi? Tanya Fajar saat sudah masuk ke dalam rumah. Katanya tadi mau pergi arisan mas, jawab Wina. Oh ya sudah, mas mau mandi dulu, ucap Fajar. Mau bikin teh apa kopi mas? Tanya Wina. Teh aja dek, nanti taruh di teras aja ya, jawab Fajar. Iya mas, sahut Wina. Wina pergi ke dapur untuk membuatkan secangkir teh untuk suaminya. Saat ia sedang menyiapkannya, ia dikejutkan oleh ibu mertuanya yang tiba-tiba ada di sampingnya. Lagi bikin apa, Nduk? Tanya Sumi yang tiba-tiba ada di samping Wina. Astagfirullah, ibu ngagetin aja deh. Ini aku lagi bikin teh bu, ibu mau teh juga nggak? Jawab Wina. Oh, gak usah Nduk, ibu mau ke kamar dulu ya, sahut Sumi. Ya bu, ucap Wina. Setelah membuatkan secangkir teh untuk suaminya, Wina pergi ke teras sambil membawa beberapa cemilan. Fajar menyusul istrinya ke teras depan rumah. Keduanya saling bertukar cerita. Sesekali mereka memakan cemilannya. Sumi pun ikut bergabung obrolan mereka. Ketiganya tampak terlihat harmonis. Sumi juga sangat menyayangi Wina seperti anak kandungnya sendiri. Adzan maghrib pun telah berkumandang. Masuk yuk, udah maghrib, ajak Fajar. Ketiganya masuk ke dalam rumah, tak lupa pula pintunya ditutup. Ayo bu, jamaah ke masjid, ajak Wina. Iya Nduk,
Duluan aja, nanti ibu nyusul, tolak Sumi secara halus. Ya udah Bu, Wina pergi dulu ya. Pamit Wina. Wina dan Fajar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sesampainya di masjid, Wina menunggu ibunya, tetapi tak kunjung datang juga. Padahal sebentar lagi sholat maghrib pun dimulai. Ibu di mana ya? Kok nggak nongol juga sih? Batin Wina sambil terus mencari kesana kemari. Sampai waktu sholat selesai, ibu mertuanya pun tak kunjung datang. Padahal jarak dari rumahnya tak begitu jauh. Sesampainya di rumah, "Assalamualaikum," ucap Wina dan Fajar bersamaan. Hening, tak ada sautan dari dalam rumah. "Sepi banget ya Mas," ucap Wina tiba-tiba ke suaminya. "Iya, tumben banget," sahut Fajar. Mereka masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih santai. Setelah mengganti pakaian, mereka ke ruang makan untuk makan malam bersama. Saat Wina sedang menyendokkan nasi ke piring suaminya, tiba-tiba Sumi muncul dari arah pintu belakang. "Habis dari mana, Bu?" tanya Wina yang masih tetap sibuk dengan kegiatannya. Ini ibu habis ngusir kucing," jawab Sumi terbata. "Kenapa kucingnya, Bu?" tanya Wina. Itu kucingnya tadi mau nyuri ikan," jawab Sumi. "Ikan? Emang kucing bisa nyuri ikan di lemari pendingin?" Batin Wina bertanya-tanya. Ia merasa janggal dengan jawaban ibu mertuanya. "Oh, gitu ya Bu," sahut Wina pura-pura percaya. "Iya gitu, tapi kucingnya udah hilang kok, gak bakalan bisa hidup lagi," ucap Sumi lalu berjalan mendekat ke meja makan. "Hah? Ibu bunuh kucingnya?" tanya Wina shock setelah mendengar penuturan ibu mertuanya. Enggak, maksud ibu, kucingnya udah ibu usir jauh dari sini, jadi gak bisa balik ke sini lagi," jawab Sumi terbata. Ia gugup karena omongannya sendiri. "Oh, kirain ibu bunuh kucingnya. Ya udah, ayo makan dulu Bu," ajak Wina. Ia bernafas lega karena ternyata ibunya tidak membunuh kucingnya. Hampir aja ketahuan. Dasar ini mulut gak bisa diem. Batin Sumi bernafas lega karena menantunya itu percaya. Sedari tadi Fajar hanya menyimak obrolan antara keduanya. Ia sengaja tak mencampuri urusan mereka karena ia ingin keduanya semakin dekat. Ketiganya makan dengan tenang. Setelah selesai makan, Wina membersihkan bekas makanannya. "Bu, bukannya ikannya ada di lemari pendingin ya? Kok bisa tadi mau kecolongan sama kucing?" tanya Wina. Ia terus berpikir jika ada sesuatu hal yang janggal. Sumi tersedak saat masih mengunyah makanan terakhirnya. Dengan sigap Wina dan Fajar membantu mengelus punggung Sumi. "Ini Bu, minum dulu," ucap Fajar sambil menyerahkan segelas air kepada ibunya. Diterimanya segelas air itu, lalu ia teguk hingga habis. "Gimana? Udah mendingan belum Bu?" tanya Wina khawatir. Sudah, jawab Sumi. "Tadi pas ibu mau ambil air wudhu, kucingnya minta makan. Ya udah, ibu ambilin ikan di kulkas kan. Pas ikannya mau digoreng, kucingnya udah gak sabar. Terus ikannya yang di plastik diambil. Akhirnya ibu rebutan lah sama kucing itu. Untung aja ikannya cuma kemakan sedikit," jawab Sumi menjelaskan panjang lebar. "Ya ampun ibu, ada-ada aja deh," sahut Wina lalu ketiganya tertawa bersama. Ada untungnya juga punya menantu polos, jadi bisa dibodohi, batin Sumi. Wina kembali membersihkan piring kotornya.
Saat ia mau mengambil piring kotor bekas ibu mertuanya, tangannya dicegat oleh Sumi. "Jangan, Duk. Punya ibu. Biar ibu aja yang bersihin. Kamu beresin punyamu sama suamimu saja," ucap Sumi, lalu setelahnya ia tersenyum ke arah Wina. "Udah, gak apa-apa. Ibu biasa sendiri. Yang terpenting milikmu sama suamimu saja, Nduk. Ibu gak masalah kok," sahut Sumi. Ya udah Bu, Wina mau nyuci piringnya dulu," ucap Wina lalu ke wastafel mencuci piring kotornya. Setelah mencuci piring, Wina ke ruang tengah depan TV, menyusul suaminya. Keduanya menonton TV bersama sambil memakan cemilan. Sedangkan Sumi, ia menjilati tangan dan piring bekas makanannya sampai bersih. Untung saja keadaan ruang makan sudah sepi, jadi tak ada yang melihatnya. Setelah dirasa cukup bersih, ia meletakkan piringnya di tempat lain supaya anak maupun menantunya tak menggunakan piring makannya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Wina dan Fajar sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Saat Wina mau memejamkan matanya, ia tiba-tiba teringat dengan ibu mertuanya yang menurutnya aneh. Ia pun bertanya dengan suaminya. "Mas, aku mau tanya," ucap Wina tiba-tiba. "Tanya apa?" tanya Fajar dengan mata yang terpejam. "Tadi pas aku mau bersihin piring kotor kan, aku mau ambil piring punya ibu ya. Tapi pas aku mau ambil malah dilarang sama ibu. Aku gak dibolehin beresin piring bekasnya, Mas. Ibu kenapa ya, Mas? Kok gak mau pas aku mau beresin piring bekasnya?" tanya Wina. "Oh, masalah itu. Gak usah dipikirin. Dari dulu Mas gak pernah ikut campur urusan dapur. Jadi Mas gak begitu paham. Ya mungkin ibu emang gak mau kamu kecapean. Soalnya kan dari pagi sampai malam kamu udah beresin rumah. Jadinya ibu ngelakuin itu biar kamu gak keberatan," jawab Fajar sambil mengelus kepala istrinya. Gitu ya, Mas?" tanya Wina yang masih belum puas dengan jawaban suaminya. "Iya begitu. Udah yuk tidur, biar besok subuhannya gak kesiangan," ajak Fajar. "Iya Mas," sahut Wina. Wina menuruti apa kata suaminya. Ia berusaha memejamkan matanya, tetapi tak bisa juga. Sedangkan di sisi lain, Sumi terbaring di ranjangnya sambil menatap langit-langit kamarnya. Ia memegangi perutnya yang keroncongan. Padahal baru beberapa jam yang lalu ia makan malam bersama, tetapi ia masih lapar. Ia melirik jam yang tergantung di dinding. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Sumi bertekad untuk keluar diam-diam dari kamarnya. Ia berjalan mengendap-endap ke ruang makan. Akhirnya ia bisa bernafas lega setelah berhasil melewati depan kamar menantunya. Akhirnya sampai juga, batin Sumi. Ia membuka lemari pendingin untuk mengambil beberapa ikan lele yang masih mentah. Lalu ia letakkan di samping wastafel. Tak sengaja lengannya menyenggol baskom besi. "Aduh, pakai jatuh segala lagi nih baskom. Siapa sih yang naruh di sini?" gerutu Sumi. Dalam keadaan yang gelap itu, Sumi berusaha mengambilnya. Lalu ia letakkan di tempatnya semula. Setelahnya, ia berjongkok di samping lemari pendingin, yang dimana ia berjongkok menghadap ke depan pintu belakang. Dimakannya ikan lele itu dengan lahap. Mulutnya penuh darah dari lele itu. Saat ia masih asik memakannya, ia dikejutkan dengan kehadiran menantunya. Ceklek. Lampu ruang makan itu tiba-tiba menyala dengan terang. "Ibu," panggil Wina. Sontak Sumi langsung menoleh ke sumber suara. Matanya melotot kala ia melihat menantunya berdiri tepat di belakangnya. Dengan cepat Sumi membereskan makanannya. Ia mengusap mulutnya menggunakan baju yang dipakainya dengan kasar.
Ibu ngapain ngumpet di sini tengah malam? Tanya Wina terheran. Enggak lagi ngapa-ngapain, jawab Sumi berbohong. Wina mengendus-endus ke tubuh ibunya. Ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Ibu habis makan apa? Kok baunya amis banget? Tanya Wina menatapnya penuh selidik. Enggak, Dok. Ibu mau ke kamar dulu. Pamit Sumi berlalu pergi meninggalkan Wina sendirian yang masih kebingungan. Sial, ngapain sih tuh anak? Belum tidur juga. Batin Sumi lalu pergi masuk ke dalam kamar. Ibu kenapa sih? Gelagatnya aneh banget, batin Wina. Ia merasa pusing dengan sikap anak ibu mertuanya. Ia pun pergi ke kamar mandi terlebih dahulu sebelum akhirnya ia kembali ke kamar. Sebenarnya Wina tak berniat membuntuti ibu mertuanya, tetapi ia ingin buang air kecil, jadi terpaksa ia harus terbangun. Dan hal yang tak disangka pun terjadi. Ia memergoki ibu mertuanya yang masih memakan ikan mentah. Ia pun berpura-pura tak tahu, lalu bertanya dengan ibu mertuanya. Kebiasaan-kebiasaan aneh Sumi sudah ia lakukan sejak Fajar baru berusia 5 tahun. Setelah sebulan kematian suaminya, ia mempelajari berbagai ilmu hitam. Ia sengaja melakukan itu supaya bisa hidup abadi. Apalagi ia hanya mempunyai anak satu-satunya, jadi ia ingin terus senantiasa hidup kekal, supaya bisa menemani anaknya terus-menerus. Berbagai macam ritual ia lakukan demi hidupnya, mulai dari memakan ikan mentah, memakan janin, sampai menghisap darah dan lain-lain. Setiap minggu Sumi harus mencari tumbal supaya ilmunya tidak redup. Karena insiden ia kepergok menantunya, Sumi jadi canggung saat berpapasan dengan Wina. Kerap kali ia menghindar darinya beberapa kali, tetapi Wina selalu saja ingin berinteraksi dengan Sumi. Sampai akhirnya tidak ada rasa kecanggungan lagi. Keesokan harinya, pada sore hari, Sumi berjalan-jalan menyusuri desanya. Ia melihat segerombolan lelaki yang masih nongkrong di jembatan. Ia merasa tertarik dengan salah satu laki-laki yang masih sangat muda. Ia pun menghampirinya. Nak, bisa tolong antarkan ibu? Tanya Sumi dengan wajah memelas. Anterin kemana, Nek? Tanya salah satu lelaki yang ada di sana. Anterin ke rumah cucu nenek yang ada di kota. Nenek gak tahu jalannya, jawab Sumi. Sana anterin, Duk, ucap Rizky ke temannya. Ogah, lu aja sana sama nenek-nenek itu, tolak Rido. Sumi menatapnya dengan sengit. Anterin sana, Al, ucap Rizky ke Alif. Alif membalas dengan deheman, lalu menaiki motornya. Tuh, Nek, mau dianterin Alif? Naik aja ke motornya, ucap Rizky. Gak usah, Nak, gak jadi. Kalian lanjut aja nongkrongnya ya, saut Sumi dibuat-buat iba. Ya elah, sok-sokan gak mau. Tadi aja minta dianterin, ucap Rido. Gak jelas ah, aku balik dulu, pamit Alif merasa dongkol. Lah, Al, kok malah pergi sih? Panggil Rizky. Anterin lo sana, aku mau futsal, ucap Rizky lalu menancapkan gasnya, meninggalkan Rido dan Sumi. Sialan, awas kalian ya, pakik Rido. Sumi pura-pura berjalan menjauh dari tempatnya tadi berdiri. Dengan berat hati Rido mengantarkan Sumi. Ayo, Nek, sini aku anterin, sekalian mau pulang, ucap Rido yang kini posisinya sudah berada di samping Sumi berdiri. Gak usah, Nak, tolak Sumi. Buruan sebelum aku berubah pikiran, ucap Rido. Mau tak mau Sumi menaiki sepeda motornya Rido. Sumi mengarahkannya masuk ke tengah hutan, tetapi Rido tak menyadarinya. Semakin masuk ke hutan, semakin banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi. Rido pun baru menyadarinya.
Perasaannya sudah merasa tak enak, seperti ada yang tidak beres. Kini penampilan Sumi seperti gadis yang masih berusia 24 tahun. Padahal tadi saat pertama Rido melihatnya, penampilan Sumi seperti nenek-nenek pada umumnya. Rido terkejut saat melihat penampilan Sumi yang berubah. Sontak ia pun memberhentikan motornya. "Oh, berhenti?" tanya Sumi. "Turun," tita Rido. Sumi turun dari motor itu. "Lu siapa?" tanya Rido menuruni motornya. Ia berdiri tepat di depan Sumi. "Aku nenek, Nak. Masa lupa?" jawab Sumi diakhiri dengan seringannya yang mengerikan. "Gak mungkin. Nenek yang tadi nebeng itu tua, gak muda kayak gini," elak Rido. "Shh, pelankan suaramu, Nak. Ayo bersenang-senang sama nenek," ucap Sumi tepat di telinga Rido. Diakhiri gelak tawanya yang menggelegar. Kini penampilan Sumi berubah menjadi lebih menyeramkan. Bulu kuduk Rido seketika meremang. Tanpa banyak bicara, ia menaiki motornya lagi. Tetapi saat ia menyalakan motornya, mesinnya tidak berfungsi. Entah kenapa, motor milik Rido tidak bisa menyala. Ia panik. Tanpa pikir panjang, Rido berlari dengan kencang sampai ia kelelahan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar. "Sial," gumam Rido dengan nafasnya yang naik turun dengan cepat. "Mau kemana kamu, Nak?" ucap Sumi yang tiba-tiba muncul di hadapan Rido. "Ah!" bekik Rido terkejut. "Maumu apa?" tanya Rido. "Layani aku, atau nyawamu akan melayang," jawab Sumi menatap tajam Rido. Rido menelan salivanya dengan susah payah melihat wujud Sumi yang ada di depannya. Iya, aku mau melayanimu, Nek," saut Rido terbata-bata. Ia terpaksa mengiyakan karena tak ada pilihan lain lagi daripada nyawanya melayang. Seketika penampilan Sumi menjadi seperti gadis yang masih berusia 24 tahun. Rido menatapnya dengan kebingungan karena penampilan Sumi bisa berubah-ubah sesuai keinginannya. Sumi melepas kebayanya hingga tubuhnya bisa terekspos dengan jelas. Sumi pun melepas pakaian Rido dengan paksa hingga beberapa pakaiannya ada yang sobek, lalu ia lemparkan ke sembarangan arah. Sumi menjilati tubuh Rido penuh nafsu. Ia pun kerap kali meninggalkan jejak di beberapa bagian tubuh Rido. Ia terus melakukannya berulang hingga darah Rido bisa dihisapnya melalui bekasnya yang tadi. Bekik Rido kesakitan saat dirinya merasa dihisap. "Kau apakan tubuhku ini?" tanya Rido. "Hanya mencicipinya saja sedikit," jawab Sumi tanpa rasa bersalah. Brengsek. Mendengar cerita Rido, Sumi malah semakin bahagia. Ia sedang menghisap alat kelamin milik Rido. Perlahan tapi pasti, ia menggigitnya hingga habis tak tersisa. Tubuh Rido semakin lemas karena darah terus mengucur dengan deras. Di sisi lain, Fajar dan Wina sangat cemas karena ibunya belum saja pulang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sejak pukul 3 sore, Sumi izin kepada Wina mau pergi jalan-jalan sore mengelilingi desanya. Tetapi tak disangka, malah sampai sekarang ibunya belum juga pulang. "Mas, ibu di mana ya? Kok belum pulang sampai sekarang?" tanya Wina yang duduk di samping suaminya di ruang tamu. "Mas juga gak tahu, Dek. Tadi pamit ke kamu gimana?" jawab Fajar yang malah bertanya ke istrinya. "Tadi sih ibunya bilang katanya mau jalan-jalan di sekitar sini saja, Mas. Mungkin ibu bosan di rumah. Aku gak tanya karena gak berani ikut campur urusan ibu lagi, Mas," ucap Wina. Mas mau nyari ibu dulu ya. Kamu di rumah aja. Kalau ada yang ketuk pintu tapi gak salam, apa manggil kamu jangan dibuka. Pura-pura tidur aja. Mas bawa kunci cadangan. Ibu juga biasanya bawa kunci cadangan sendiri. Jadi kalau udah pulang gak mungkin ketuk-ketuk pintu, pasti langsung masuk,"
ucap Fajar. "Ya mas, kamu hati-hati ya," sahut Wina. Setelah pamit kepada istrinya, Fajar langsung pergi keluar rumah mencari ibunya. Saat ia berhenti di pos ronda menanyakan keberadaan ibunya, ia malah dikejutkan berita kehilangan tetangganya. "Assalamualaikum," ucap Fajar. "Waalaikumsalam," sahut para bapak-bapak yang ada di pos ronda itu. "Maaf pak, mau tanya, apa di antara kalian ada yang lihat ibu saya?" tanya Fajar. "Waduh, gak lihat mas. Emangnya pergi dari jam berapa?" tanya salah satu bapak-bapak itu. "Dari sore tadi pak, tapi sampai sekarang belum pulang juga," jawab Fajar. "Pak, tolong, ada yang lihat anak saya nggak? Dari sore main pak, tapi belum pulang," tanya ibu-ibu yang tiba-tiba menghampiri segerombolan orang di pos ronda. "Loh, kok sama bu? Bosmu juga hilang, katanya belum pulang juga," jawab salah satu bapak-bapak di sana. "Ya sudah, mari kita cari sama-sama saja. Siapa tahu kesasar di hutan," sahut Pak RT yang datang bersamaan dengan ibu-ibu tadi. Semua orang mengangguk mengiyakan omongan Pak RT. Mereka berjalan bersama memanggil-manggil nama Sumi dan Rido. Sudah ada 1 jam lamanya mereka berjalan mencari-cari, tetapi tak kunjung ketemu juga. Saat mereka melewati jembatan, salah satu warga yang ikut mencari melihat ada sebuah motor yang terparkir di bawah pohon besar yang tak jauh dari jembatan itu. Pak RT, lihat pak, di sana ada motor," pekik salah satu warga. Sontak semua mata tertuju pada arah di mana motor itu berada. Saat disoroti menggunakan senter, ternyata benar, itu motor milik Rido. "Pak, itu motor milik anak saya pak, itu motor Rido," ucap ibunya Rido. Mereka semua berbondong-bondong menuju motor itu. Saat mereka semua berdiri tepat di depan motor itu, mereka tak mendapati adanya Rido di sana. Ibunya menangis karena anak sematawayangnya itu tak kunjung ketemu. Ia terduduk lemas memeluk lututnya sendiri. Fajar yang merasa iba pun berusaha menenangkannya. "Tenang Bu Yuni, pasti nanti Rido ketemu. Pasti ya tak jauh dari sini," ucap Fajar sambil menenangkannya. "Anakku di mana ya Allah?" rintih Yuni, ibunya Rido. Di saat yang genting seperti itu, Fajar merasa ada yang menetes di pundaknya. Saat ia lihat, rupanya ada cairan berwarna merah. Sontak ia melihat ke atas. Betapa terkejutnya saat ia melihat ke atas. "Astagfirullah, Rido!" pekik Fajar terkejut saat melihat ke atas. Rupanya ada tubuh Rido yang tergantung di atas pohon, bertelanjang bulat. Tak hanya Fajar, semua orang yang di sana pun sama terkejutnya. Ia tak menyangka jika Rido mati dengan mengenaskan. Terlebih lagi jasad Rido ditemukan dalam kondisi yang dimana kelamin dan organ dalamnya sudah tidak ada. Saking terkejutnya ibunya Rido sampai pingsan di samping Fajar. Beberapa warga yang ikut dalam pencarian itu segera menurunkan jasad Rido yang tubuhnya sudah membiru karena kehabisan banyak darah. Setelah berhasil mengeksekusi jasad Rido, Fajar langsung pulang ke rumahnya. Ternyata ibunya Fajar sudah pulang ke rumah, jadi ia tak khawatir lagi. Tetapi sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan istrinya yang ketakutan. "Astagfirullah, Dek, kamu kenapa sayang?" tanya Fajar panik melihat istrinya yang pucat pasi. Ia pun membantu istrinya naik ke ranjang, lalu menenangkannya. Fajar tak berani bertanya kepada istrinya, karena ia pikir hal itu malah akan membuat kondisinya semakin memburuk. Tak ada tangisan apapun yang keluar dari mulut istrinya, tetapi wajahnya pucat pasi, tubuhnya pun menggigil ketakutan. Setelah dirasa tenang dan aman dalam dekapan suaminya, barulah ia bisa tertidur dengan nyenyak hingga pagi hari.
Keesokan paginya seluruh warga desa Bumirejo digegerkan dengan kematian Rido. Berita kematian Rido sudah menyebar luas dengan sangat cepat. Terlebih lagi kematiannya sangat mendadak dan mengenaskan. Kedua teman Rido yang mendengar kabar itu merasa bersalah dengan kematiannya. Tetapi mau bagaimana lagi, takdir tak ada yang tahu. Kedua temannya mau memberitahu kepada orang tuanya Rido tentang siapa orang yang mereka temui kemarin sore. Tetapi mereka pun tak tahu karena mereka bukan asli warga sana. Mereka hanya sebatas teman dekat Rido di SMA. Setelah sarapan, Sumi pamit pergi entah kemana tujuannya. Fajar tak bertanya apapun kepada ibunya. Pagi ini, Wina tidak memasak. Untung saja Fajar sedikit-sedikit bisa memasak. Jadi hari ini ia yang memasak, meski hanya memasak nasi goreng. Fajar membawakan sepiring nasi dan segelas air ke kamar untuk istrinya. Sayang, bangun yuk. Sarapan dulu. Nanti tidur lagi gak apa-apa. Ucap Fajar lembut kepada istrinya yang masih terbaring. Tak ada sautan dan pergerakan apapun dari Wina. Ia pun memegang kening istrinya. Fajar sangat terkejut karena tubuh istrinya itu sangat panas sekali. Astagfirullah, tubuhmu panas sekali sayang. Ayo, kita periksa dulu. Ajak Fajar. Ia sangat khawatir kepada istrinya. Wina menggeleng lemah. Perlahan ia membuka matanya, lalu berbicara dengan suaranya yang pelan. Mas, bawa aku pergi dari sini. Aku mau ketemu ibu. Rintih Wina. Iya sayang, bentar, Mas siapin dulu barang bawaannya. Sahut Fajar. Setelah memasukkan beberapa barang-barang penting, ia pergi dari rumah itu, membawa istrinya ke rumah orang tuanya yang berada di kota. Untung saja, Fajar sudah membeli mobil jadi ia tak perlu khawatir istrinya tidak nyaman dalam perjalanan jauh. Jarak tempuh menuju rumah orang tuanya Wina kurang lebih 1 jam lamanya. Assalamualaikum bu. Bu, ini Fajar bu. Panggil Fajar setelah sampai di rumah orang tuanya Wina. Waalaikumsalam. Nak, silakan masuk. Sahut Ida, ibunya Wina. Fajar menggendong tubuh Wina lalu ia baringkan di sofa depan TV. Ida terkejut melihat anaknya yang pucat pasi. Astagfirullah, anakku. Pekik Ida. Bu, ambil air hangat bu buat kompres Wina. Badannya panas banget bu. Pinta Fajar. Iya nak, iya. Bentar, ibu ambilkan. Jagain Wina di sini nak, jangan kemana-mana. Sahut Ida lalu ke dapur mengambil sebaskom air untuk mengompres tubuh Wina. Tak butuh waktu lama Ida kembali lagi ke depan TV dengan sebaskom air hangat. Ia menyerahkannya ke Fajar sedangkan dirinya menelpon anak pertamanya. Telepon itu pun tersambung Ida meminta anaknya untuk segera pulang. Untung saja jam dinasnya sudah selesai. Jadi ia bisa langsung pulang saat itu juga. Fadil, kakak kandung Wina, ia bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang ada di kota itu. Fadil mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia sangat khawatir dengan adiknya. Tak butuh waktu lama, ia pun sudah sampai di rumah. Buru-buru ia masuk ke dalam rumah. Tetapi saat ia mau masuk ke dalam rumah, ia merasa ada hawa energi yang berbeda. Ada yang gak beres ini pasti, batin Fadil. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat adiknya yang terbaring lemah. Panasnya pun tak kunjung turun, malah tubuhnya semakin panas. Awas, biar aku cek dulu. Ucap Fadil kepada Fajar yang ada di samping Wina. Fajar mengerti keadaan. Jadi, dia langsung menggeser posisinya ke samping ibu mertuanya.
Fadil mengecek keadaan adiknya, tetapi ternyata itu semua tak ada kaitannya dengan medis, melainkan ada makhluk tak kasat mata yang mengganggunya. Fadil melepas seragam dinasnya, lalu ia duduk bersila di samping Wina. Ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Wina. Tubuh Wina langsung merespon dengan dahsyat. Mata Wina langsung melotot tajam sampai terlihat uratnya. Fadil tak ada henti-hentinya membacakan beberapa ayat suci sambil memegang kening Wina. Ida yang mengerti pun mengajak Fajar untuk mengambil air wudhu, lalu ikut serta membacakan ayat suci. Kegiatan itu berlangsung cukup lama. Setelah sekian lamanya akhirnya Wina memuntahkan isi perutnya. Ia terus memuntahkan sampai badannya terasa lemas. Tak lama dari itu akhirnya tubuh Wina pun pulih. Tubuhnya tak sepanas tadi saat Fadil baru saja sampai di rumah. Setelah keadaannya cukup tenang, ia pun bertanya kepada adiknya. "Apa yang kamu lihat, Win?" tanya Fadil. Wina menatap ketakutan ke arah kakaknya. Fadil yang ditatap seperti itu pun berusaha menguatkan adiknya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama masih bersamanya. "Tenanglah, katakan saja pada kita. Kakak berjanji akan melindungimu," ucap Fadil sambil merangkul pundak Wina. Flashback. Saat kepergian suaminya, tak lama ibu mertuanya pulang. Wina yang saat itu masih berada di kamar, ia segera mengeceknya keluar. Ibu udah pulang?" tanya Wina. Tak ada sautan apapun, tetapi ia sangat yakin jika ibunya sudah pulang. Saat Wina mau kembali ke kamarnya, ia mendengar dentingan sendok dan garpu dari ruang makan. Wina termasuk orang yang penasaran, jadi ia pun mengeceknya terlebih dahulu ke ruang makan. Sesampainya di ruang makan, keadaannya tampak gelap. Wina pun menyalakan lampu terlebih dahulu. Lampu pun menyala dengan terang. "Ibu lagi ngapain di situ?" tanya Wina yang mendapati ibunya sedang berjongkok di depan pintu belakang. Sumi yang merasa dirinya dipanggil pun langsung menoleh ke arah Wina. Mulutnya yang penuh dengan darah ditambah dengan usus yang mencuntai ke bawah dari mulutnya membuat Wina merasa mual melihatnya. Wina sangat terkejut. Ia melihat ibu mertuanya sedang memakan organ dalam manusia. Ia menatapnya tak percaya. Meski ia takut dibuatnya, ia tak ingin ibunya melanjutkan aktivitasnya. Perlahan, Wina mendekat ke arah ibunya. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia mencoba memberanikan diri. "Bu, istighfar Bu. Kenapa ibu lakuin ini? Jangan seperti ini lagi Bu. Ini salah Bu. Masih ada daging yang halal yang jauh lebih layak dibandingin ini semua," ucap Wina dengan suaranya yang bergetar. "Jangan urusi urusanku," saut Sumi dengan matanya yang merah melotot tajam ke arah Wina. Sontak Wina mundur beberapa langkah. Ia sangat ketakutan karena ibunya marah kepadanya. Saat Wina mau pergi meninggalkan ibunya, tiba-tiba Sumi berada di depannya. Ia mencengkram dengan kuat pergelangan tangan Wina. "Kalau kau berani mencampuri urusanku lagi, nyawamu akan terancam, Wina. Ingatlah, kau hanya menumpang di sini," ucap Sumi sambil melotot tajam ke arah Wina. Wina mengangguk ketakutan. Ia pun berlari terbirit-birit ke dalam kamar. Ia pun langsung menaiki ranjangnya, lalu memejamkan mata. Ia berharap semoga suaminya itu lekas kembali ke rumah. Keadaan tampak hening seperti tak ada kehidupan. Hanya terdengar suara jam dinding di tengah gelapnya malam itu. Wina terus kepikiran tentang ibu mertuanya. Terlebih lagi dirinya diancam. Sebisa mungkin ia memejamkan matanya, tetapi tak bisa. Samar-samar ia seperti melihat ada seseorang di belakang pintu yang memperhatikannya. Wina membuka matanya lebar-lebar untuk melihat dengan jelas siapa orang itu. Namun saat ia melihat ke sekitar, ia tak mendapati siapapun di sana.
Wina pun berniat melanjutkan tidurnya lagi yang sempat tertunda. Saat ia memejamkan matanya, selimutnya seperti ada yang menarik. Wina pun menariknya kembali sampai ke dada. Hal itu terus saja berulang. Wina yang merasa sebal membuka matanya kembali. Saat ia membuka matanya, dengan jelas ia melihat sosok berambut panjang dengan wajahnya yang penuh luka dan darah bercucuran di mana-mana. Terlebih lagi bola matanya berwarna putih semua. Seketika, Wina terpekik ketakutan. Gelak tawa sosok itu menggelegar. Sontak Wina terperanjat kaget. Ia turun dari ranjangnya, lalu ia duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri di pojok kamarnya. Ia memejamkan matanya ketakutan sembari menunggu kepulangan suaminya. Cukup lama ia berada di posisi itu, apalagi ia mencium bau anyir yang sangat menyengat, ditambah dengan bau melati yang sangat menyeruak. Ia terus melafadzkan ayat-ayat suci di dalam hatinya. Tak lama kemudian suaminya pun pulang, lalu segera menenangkannya. Untung saja suaminya tak banyak bertanya. Padahal saat suaminya sudah pulang pun, sosok itu masih mengawasinya di belakang pintu. Ia menatap Wina dengan tatapan tajamnya yang sengit, seperti ada dendam terselubung dengan Wina. Flashback selesai. Fadil dan ibunya menghela nafas panjang. Mereka tidak menyangka jika ibu mertuanya Wina mempunyai ilmu hitam. Dari cerita Wina, Fadil sudah tahu ilmu hitam apakah yang Sumi lakukan. Sedangkan Fajar, ia tak percaya jika ibunya mempunyai ilmu hitam. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, saking tak percayanya, ia terduduk lemas di sofa. "Kamu gak bohong kan, Win?" tanya Fajar menatap istrinya. Wina menggeleng dengan cepat dengan raut wajahnya yang ketakutan, karena sudah menceritakannya kepada keluarganya, apalagi suaminya pun mendengarkannya secara langsung. "Astagfirullahaladzim," gumam Fajar. Ida membantu menenangkan Fajar yang masih syok akibat ulah ibunya. "Kau pulang lebih dulu. Jangan sampai ibumu curiga padamu," ucap Fadil ke Fajar. "Lalu bagaimana dengan Wina, Kak?" tanya Fajar dengan matanya yang berair. "Serahkan semuanya padaku. Setidaknya untuk sementara waktu, dia di sini dulu sampai sembuh. Kalau ibumu bertanya katakan saja, Wina ingin menginap di rumah orang tuanya," jawab Fadil. "Baiklah, Kak. Aku serahkan Wina padamu. Maaf jika ulah ibuku membuatnya menjadi seperti ini," ucap Fajar. "Tidak apa-apa. Hati-hatilah dalam perjalananmu. Wina baik-baik saja di sini. Kabari aku jika terjadi sesuatu padamu, dan aku minta kau berpura-pura tidak tahu. Aku akan membantunya dari sini," sahut Fadil. "Terima kasih banyak, Kak. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya, Kak, Bu, Win." Pamit Fajar lalu menyalami mereka semua. Ia pun memeluk istrinya terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkannya. Mereka semua tersenyum menatap kepergian Fajar. Fajar kembali dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa gagal, sedih, kecewa, campur jadi satu. Ia hanya berharap semoga ibunya bisa melepas ilmu hitamnya dan kembali hidup dengan normal seperti biasanya. Singkat cerita, Fajar sudah sampai di rumahnya pada pukul 7 malam. Ia melihat ibunya sedang makan sendirian di ruang makan. Ia pun mendekat lalu menyalami ibunya. Baru pulang, Nak. Habis dari mana?" tanya Sumi. "Nganterin Wina, Bu. Katanya dia lagi pengen nginep di rumah orang tuanya beberapa hari," jawab Fajar lalu duduk di depan ibunya. "Oh, ya sudah, yuk makan dulu. Ibu udah masakin makanan kesukaan kamu loh ini," ajak Sumi. Mau tak mau Fajar pun memakannya. Meski rasanya enak, tetapi ia tak bisa menikmati makan malam itu. Ia terus saja kepikiran istrinya. Setelah selesai makan, Fajar berpamitan ke kamarnya. Ia merebahkan tubuhnya yang terasa lemas.
Ia pun memandangi layar ponselnya yang dimana ada foto dirinya dengan Wina yang diambil beberapa waktu lalu. Dia lagi apa ya? Gumam Fajar bertanya-tanya. Ia pun mengirimkan secarik pesan untuk Wina, tetapi hanya checklist 2 abu-abu yang tak kunjung membiru. Ia memeluk ponselnya, menitikkan air matanya. Di saat kesedihan ini Fajar mendengar langkah kaki yang berjalan keluar. Lalu setelahnya ia mendengar suara pintu terbuka. Dengan cepat, Fajar menyeka air matanya. Lalu ia memakai jaketnya. Ia segera membuntuti dari belakang. Benar saja, ternyata ibunya yang keluar malam-malam seperti ini. Mau kemana ibu malam-malam seperti ini? Batin Fajar bertanya-tanya. Fajar mengikutinya dari kejauhan. Ia melihat ibunya yang terus berjalan masuk ke dalam hutan. Rupanya, ibunya terus berjalan sampai ke desa sebelah. Sumi tak menyadari jika dirinya diikuti oleh anak semata wayangnya. Saat Sumi telah menemukan target segerombolan bapak-bapak yang sedang beronda, ia langsung merubah wujudnya. Fajar melongo dibuatnya. Rupanya ilmu yang ibunya pelajari begitu dahsyat, sampai bisa merubah wujudnya sendiri sesuai keinginan. Sumi langsung meluncurkan aksinya. Tampak salah satu bapak itu terjerat ilmu Sumi. Sumi diantar oleh bapak-bapak itu entah kemana. Fajar tetap mengikutinya, meski ia kesusahan menyeimbangkan laju motor yang mereka tumpangi. Lama-kelamaan laju motor yang Sumi tumpangi semakin masuk ke dalam hutan dan berhenti di tengah hutan yang tanahnya lapang. Fajar bersembunyi di balik pohon besar yang tak jauh dari tempatnya Sumi berhenti. Kok berhenti di sini, Neng? Kan ini di tengah hutan, tanya bapak itu. Rumah saya di sini, jawab Sumi dengan suaranya yang lembut. Ngawur, di sini mana ada rumah, Neng? Ini kita di tengah hutan. Neng sakit apa gimana? Saut bapak itu sambil mengecek suhu badan Sumi. Kok dingin ya? Biasanya kan kalau orang sakit pasti badannya panas. Gumam bapak itu yang masih terdengar oleh Sumi. Tampak Sumi tersenyum mengerikan, lalu setelahnya ia menampakkan wujud aslinya yang seram. Sumi tertawa menggelegar. Fajar maupun bapak-bapak tadi sekujur tubuhnya langsung merinding melihat wujud seram Sumi. Tanpa membuang banyak waktu, Sumi mencekik leher bapak yang tadi dengan kuku tajamnya. Suara retakan tulang terdengar sangat nyaring. Begitu juga dengan darahnya yang menyiprat kemana-mana. Fajar yang melihatnya secara langsung merasa mual. Ia menutup mulutnya, menahan isi perutnya yang terasa bergejolak. Setelah dirasa mangsanya mati, Sumi merobek perutnya. Ia mengambil organ dalamnya dan juga kelamin bapak itu. Sebelum memakannya, Sumi menghisap darah terlebih dahulu. Setelah ia kenyang dengan darahnya yang ia hisap, ia lanjut memakan kelamin dan juga organ dalamnya. Cukup lama Sumi memakan organ dalamnya. Sebelum memakannya pun ia seperti membaca sebuah mantra terlebih dahulu. Setiap ia mau makan selalu ia bacakan mantra yang entah Fajar pun tak tahu. Fajar merasa tak sanggup lagi melihatnya. Ia memilih untuk pulang sebelum ibunya sampai di rumah terlebih dahulu. Sudah 1 jam lamanya Fajar berjalan. Akhirnya ia pun sampai di rumah. Saat sampai di rumah ia dibuat terkejut oleh ibunya. Habis dari mana? Tanya Sumi setelah Fajar menutup pintu utama rumahnya. Fajar membulatkan matanya terkejut. Bukannya menjawab, ia langsung beralih pergi ke kamarnya. Tetapi hal itu tak berlangsung dengan mulus. Tangan Fajar dicengkram oleh ibunya. Ibu tahu apa yang kamu lakukan, Fajar, ucap ibunya dengan sorot matanya yang tajam. Fajar tak mampu menahannya lagi. Sontak ia langsung bertanya ke ibunya. Katakan padaku, Bu, mengapa ibu melakukan itu semua? Tanya Fajar dengan suaranya yang bergetar. Kau mau tahu alasannya? Tanya Sumi. Fajar mengangguk. Kemarilah, duduk di samping ibu, ajak Sumi, lalu mereka berdua duduk di sofa ruang tengah di depan TV.
Cepat katakan, Bu, ucap Fajar. Sumi menghela nafas panjang. Ibu sengaja melakukan ini demi kamu, nak. Ibu ingin selalu berada di sisimu. Ibu ingin melihatmu tumbuh berkembang, ucap Sumi yang mulai bercerita. Tapi tak usah seperti ini, Bu. Ini salah, saut Fajar, tak habis pikir dengan ibunya. Ibu tak salah memilih jalan hidup, nak. Justru dengan cara ini membuat ibu hidup kekal. Andai saja ibu tidak melakukan ini, pasti ibu sudah tiada sejak kau berumur 7 tahun, nak. Lanjut Sumi. Memangnya ada apa, Bu? Tanya Fajar. Dulu saat ibu pulang jualan keliling, ibu dihadang segerombolan preman. Uang ibu dirampas dan ibu dilecehkan. Ibu sempat melakukan perlawanan, tetapi tenaga mereka begitu kuat hingga ibu kewalahan. Ibu diseret dari aspal sampai ke tepi sungai. Untung saja ibu sudah bisa menggunakan ilmu yang ibu pelajari. Jadi kini merekalah yang mati di tangan ibu, ucap Sumi bercerita panjang lebar. Bu, kalau ibu beneran sayang sama aku minta ibu berhenti menggunakan ilmu itu, atau aku ambil paksa ilmu yang sudah ibu pelajari, ancam Fajar kepada ibunya. Bukannya merasa takut, justru Sumi malah ketawa cekikikan. Anak kecil sepertimu mana bisa melawan ibu, nak. Kau tahu apa tentang ilmu hitam? Sudah, tidurlah. Jangan bermimpi ibu akan melepaskan ilmu ini, ucap Sumi lalu berlalu pergi meninggalkan Fajar sendirian. Ada-ada saja, batin Sumi sambil menggelengkan kepalanya. Aku harus segera mengakhirinya, batin Fajar. Keesokan paginya, Fajar pergi ke rumah orang tuanya Wina. Ia sengaja tidak sarapan terlebih dahulu untuk menghindari ibunya. Sesampainya di sana, Fajar dikejutkan dengan keadaan rumah Wina yang sangat ramai. Fajar pun berhasil menerobos kerumunan orang di sana. Ia mendekat ke ibunya Wina. Ada apa ini, Bu? Tanya Fajar. Bantu doain Wina ya, nak, biar cepat pulih, jawab Ida. Tanpa banyak bertanya, Fajar pun mengikuti arahan dari ibunya Wina. Banyak orang yang di sana pun ikut mendoakan Wina. Rupanya dari semalam Wina terus saja diganggu oleh Sumi yang membuatnya terus kejang-kejang sampai sekarang. Kegiatan itu tak berlangsung lama. Nyawa Wina pun berhasil diselamatkan. Wina membuka matanya perlahan. Ia melihat ibu, kakak, dan suaminya berkumpul. Ia pun memegang tangan suaminya. Ia menatapnya dengan sendu. Cepatlah, sadarkan ibumu sebelum terlambat, ucap Wina dengan suaranya yang pelan. Lalu setelahnya, ia tak sadarkan diri. Wina, pekik mereka panik. Fadil langsung mengecek keadaan Wina. Untung saja Wina hanya pingsan. Mungkin karena kehabisan tenaga. Mereka bertiga pun berkumpul di ruang tengah setelah semua warganya sudah pergi. Kak, tolong bantu selamatkan ibuku, pinta Fajar. Pasti, kakak akan menolongmu sebisa kakak, saut Fadil. Malam harinya, Fadil dan Fajar melakukan persiapan untuk melawan Sumi. Sedangkan Ida, ia menemani Wina yang masih terbaring lemah. Setelah semuanya siap, mereka duduk bersila dengan posisi Fadil di depan, sedangkan Fajar di belakang. Ada sebaskom air yang mereka sediakan di depan mereka. Fajar, dengerin omongan kakak. Apapun yang terjadi kamu harus bisa menerimanya dengan lapang hati. Jika kamu merasa diganggu jangan terkecoh. Tetap fokus membaca ayat-ayat sucinya. Oke? Ucap Fadil. Iya kak, saut Fajar. Mereka berdua mulai membacakan ayat-ayat suci untuk melawan Sumi. Sedangkan Sumi yang masih berjalan menyusuri hutan merasa seluruh tubuhnya terasa panas. Apa ini?
Mengapa terasa sangat panas? Ucap Sumi sambil mengipas-ngipasi tubuhnya. Sumi menghentikan langkahnya. Ia pun duduk bersila berusaha melawannya. Berbagai macam mantra ia baca namun semuanya seperti tidak ada perubahan. Semakin lama ia merasa tubuhnya seperti terbakar. Ia tak menyerah begitu saja. Ia berlari mencari sungai yang dimana banyak bebatuan di sana. Ia pun duduk di batu besar yang ada di tengah sungai itu. Sumi kembali memfokuskan bacaan mantranya. Berkali-kali tubuhnya terpental karena tak kuat melawannya, tetapi hal itu tak membuatnya menyerah begitu saja. Ia pun mencoba memanggil sekutunya untuk meminta bantuan, tetapi tak ada yang mau. Karena merasakan energinya saja sudah sangat kuat, tak mungkin mereka bisa melawannya. Sial, siapa yang melakukan ini padaku? Batin Sumi bertanya-tanya. Tidak, aku tidak mau mati, teriak Sumi tiba-tiba. Padahal Fadil hanya berniat untuk menggugurkan ilmunya saja, tapi ternyata hal itu pun membuat nyawa Sumi terancam karena ilmunya sudah melekat pada jati dirinya sendiri. Tubuh Sumi terpental jauh ke belakang, menghantam bebatuan yang runcing. Aku tak ingin mati, pekik Sumi. Sedetik kemudian tubuh Sumi terbakar seluruhnya sampai menjadi abu, lalu abunya pun terhanyut di sungai. Seketika, Fadil mengucapkan kalimat hamdalah dan mengakhiri bacaannya. Fadil maupun Fajar saling berpandangan, lalu sedetik kemudian mereka tersenyum haru. Fadil melihat kesedihan dari sorot mata Fajar. Ia pun merangkulnya. Ibu, Kak, rintih Fajar. Tenang ya, relakan, ikhlaskan kepergian ibu, supaya ibu tenang di alam sana, ucap Fadil menguatkan Fajar. Fajar menangis terseduh-seduh dalam dekapan Fadil. Ia diperlihatkan melalui sebaskom air tadi bagaimana menderitanya ibunya saat melakukan perlawanan dengannya. Fajar terus saja menangis meratapi nasibnya. Ibu yang satu-satunya ia punya kini sudah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Untung saja keluarga Wina menyayanginya dengan tulus. Setelah Sumi berhasil dikalahkan, Wina terbangun dengan sendirinya. Badannya pun sudah pulih kembali. Ia meminta diantarkan oleh ibunya ke ruangan Fadil dan Fajar. Kak, Mas, panggil Wina. Kok kesini? Tanya Fajar. Wina mengusap air mata suaminya lalu ia memeluknya. Fajar pun memeluk istrinya dengan erat. Jangan tinggalin Mas ya, ucap Fajar dengan suaranya yang terdengar lemah. Enggak Mas, aku selalu ada di sisi Mas. Mulai sekarang kita tinggal di sini saja ya Mas, saud Wina. Fajar menatap istrinya lalu tersenyum. Fadil dan Ida yang melihat pemandangan di depannya pun ikut terharu. Mereka sama-sama menitikkan air matanya. Setelah semuanya tenang, mereka kembali ke kamar masing-masing. Fajar, kamu beruntung memiliki istri yang pengertian seperti Wina. Aku merindukanmu, Salma. Aku merindukanmu, Salma, ucap Fadil sambil melihat foto bersamanya dengan Salma saat ia tunangan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.